Jadi sama jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letu CPM Kuat Tri Mulyaningsih. Kebetulan sehari-hari bekerja sebagai Pasifers Kodim 0613 Ciamis. Telah hadir bersama kami di sini dan Ramil 1318 Kodim 0613 Ciamis, Mayor Infanteri Dedi Rianto. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Pak Tri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, para saya kemudian anggota beserta lingkungan dalam kondisi sehat walafiat dan lingkungan kami dalam kondisi aman. Alhamdulillah, Komandan. Mungkin kami izin meminta waktunya sedikit, Komandan, untuk berbincang-bincang sedikit mengenai rekrutmen TNI Angkatan Darat. Nah, seperti saya lihat di sosial media nih, saat ini itu sedang ada pendaftaran atau rekrutmen TNI Angkatan Darat. Apakah betul, Komandan? Betul, Pak Fitri. Jadi sejak tanggal 23 Desember 2024 itu telah dibuka pendaftaran Tamtama PK gelombang 1 tahun 2020. Dan itu rencananya nanti akan ditutup pada tanggal 3 Februari 2025. Wah, berarti masih ada waktu 10 hari lagi kurang lebih, Komandan, ya, untuk bagi adik-adik yang mungkin mau mendaftarkan diri menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Betul. Nah, mungkin izin, Komandan, mungkin sedikit bagaimana persyaratan apa-apa saja yang harus dipersiapkan bagi adik-adik yang mau mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Baik, jadi untuk adik-adikku, para generasi muda yang sangat ingin atau berencana bergabung dengan kami menjadi prajurit TNI AD, itu ada beberapa syarat yang memang harus ditempuh. Yang pertama, dia harus warga negara Indonesia. Yang kedua, dia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, dia tentunya harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu dia harus sehat jasmani, dan kalau tidak salah dia itu tidak boleh menggunakan kacamata, materi. Saat ini dia juga tidak sedang kehilangan haknya untuk menjadi seorang prajurit. Mungkin dia pernah memiliki catatan di kepolisian. Dan yang lebih istimewanya untuk Cata PK pertama tahun 2025 ini, Pak Tri, itu gelombang-gelombang kemarin tinggi badan untuk prajurit TNI AD itu ada 163. Tapi untuk gelombang pertama Tamtama 2025 ini itu hanya 160. Wah, berarti untuk penerimaan kali ini lebih spesial mungkin ya, Komandan? Betul. Jadi adik-adik mungkin yang tahun lalu pernah mencoba lalu gugur karena kurang tinggi badan mungkin. Nah, untuk tahun ini mungkin bisa mendaftar kembali, atau mungkin adik-adik yang baru mau mendaftar juga bisa mendaftar untuk yang minimal 160 ya, Komandan, tingginya? Betul. Untuk yang gelombang-gelombang kemarin itu yang 160 cm itu hanya diberlakukan untuk daerah-daerah khusus. Dan istimewanya untuk Tamtama PK gelombang pertama tahun 2025, ternyata Angkatan Darat memiliki kebijaksanaan untuk di seluruh Indonesia diberlakukan tinggi badan 160. Sehingga untuk generasi pemuda yang memang tinggi badannya kurang daripada 163 saat ini bisa mencoba kembali dan mendaftarkan kembali untuk ikut serta menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Nah, kalau adik-adik mungkin bisa langsung mendaftarkan diri ya. Jika yang udah, aduh biasanya nih kurang tinggi nih, kurang ini, jadi ragu-ragu untuk mendaftarkan diri. Nah, sekarang bisa mencoba mungkin ya. Untuk kira-kira ada hal-hal yang perlu dipersiapkan mungkin, Komandan, sebelum mendaftarkan diri jadi seorang TNI Angkatan Darat. Jadi untuk menjadi seorang prajurit saat ini ada beberapa mungkin yang harus disiapkan dari awal. Yang pertama tentunya administrasi. Administrasi adalah modal awal kita mendaftarkan prajurit. Yang kedua tentunya dia harus mempersiapkan kesehatan, karena seorang prajurit memang harus sehat. Yang ketiga adalah jasmani. Jasmani ini bisa dilatihkan. Contohnya saat ini khususnya di jajaran Kodim 0613 Ciamis itu telah melaksanakan pembinaan fisik jasmani untuk pemuda-pemuda yang berminat
untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Wah, jadi adik-adik ini jangan takut, jangan ragu kalau Oh. mendaftar. Kita, Kodim dan Koramil jajaran akan membantu adik-adik bila adik-adik mau mendaftarkan diri tapi masih mungkin kurang persyaratan jasmaninya, mungkin kurang administrasinya, kita bisa mengarahkan ya komandan ya, bisa bisa membina jasmani, bisa mengarahkan, bisa langsung mungkin datang ke Koramil atau ke Boleh. Kodim di daerah adik-adik masing-masing gitu ya. Siap. Selanjutnya komandan, untuk tes atau materi yang diujikan pada rekrutmen TNI itu apa saja ya komandan? Baik, jadi materi yang nanti akan diberikan apabila adik-adik mendaftarkan diri menjadi prajurit, khususnya prajurit TNI Angkatan Darat. Yang pertama tentunya adalah pemeriksaan administrasi. Setelah dilaksanakan pemeriksaan administrasi, apabila dinyatakan lulus, maka akan melaksanakan tahap berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan. Dan setelah melaksanakan kesehatan pertama, dinyatakan sehat, maka akan dilanjutkan untuk melaksanakan kegiatan tes jasmani. Nah, setelah jasmani ada beberapa tes lagi seperti mental ideologi, kemudian psikotes, tatohid. Dan jika seluruh tes tersebut telah dilalui, maka para generasi muda yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan prajurit Tamtama Gelombang 1 TNI Angkatan Darat tahun 2025 nanti akan langsung dididik di Bintang masing-masing. Untuk Kodam 3 sendiri nanti akan dididik yaitu di Secata Rindam 3 Siliwangi. Siap komandan, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin jika adik-adik yang mau mendaftar tapi masih kurang jelas dengan persyaratannya, mungkin bisa buka website resmi rekrutmen TNI AD, rekrutmen TNI mil.id, bisa dibuka di website ya komandan. Betul. Atau bisa mendatangi Koramil, Boleh. bisa mendatangi Kodim Betul. di daerah masing-masing. Betul. Nah mungkin untuk perbincangan kita siang ini mungkin cukup sekian. Ada lagi Mbak Fitri? Mbak Putri ya. Jadi saat ini mungkin atau mungkin di tahun-tahun kemarin sering beredarnya isu-isu bahwa menjadi seorang prajurit TNI AD itu harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, kami pastikan bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD itu tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Jadi untuk adik-adik generasi muda yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI AD tidak perlu takut diiming-imingi oleh uang. Apabila ada oknum-oknum tertentu yang menyatakan bahwa dia mampu atau bisa meluluskan diri menjadi seorang prajurit, itu adalah bohong. Dan itu silakan dilaporkan kepada kami atau kepada Kodim ataupun kepada penegak hukum yang berada di wilayah masing-masing. Demikian Bapak. Siap komandan, terima kasih. Kami tekankan kembali ya adik-adik, untuk penerimaan TNI AD ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Betul. Dari mulai pendaftaran sampai pendidikan. Betul. Itu semuanya gratis sampai Gratis. nanti kita dapat gaji ya komandan. Betul. Setelah pendidikan itu. Betul, Menteri. Nah, jadi ayo generasi muda, adik-adik penerus bangsa, mari daftarkan diri menjadi seorang TNI Angkatan Darat seperti kami. Ya, Mari bergabung bersama kami. mengabdi demi bangsa dan negara melalui jalur sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Siap komandan. Mohon izin. Terima kasih komandan atas Sama-sama, waktu Menteri. dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Semoga dengan podcast ini bisa sedikit membantu adik-adik mungkin yang kurang informasi mengenai rekrutmen TNI Angkatan Darat. Betul. Siap. Mungkin untuk podcast kali ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Tetap semangat. Taruhan negara, Nah, hiji, sama sama negara. negara.